Shalom, selamat malam. Iya, saya ini memperkenalkan diri, kata orang tak kenal maka tak sayang, begitu ya. Ya, saya Pendeta Junis, saya baru 6 bulan berada di kota Madiun ini. Kebetulan saya sekarang pendeta di gereja di Jalan Jawa, gereja GPIB Gamaliel Madiun. Ya, waktu saya datang di sini, saya sudah 2 kali ditemui oleh Gus Durian, ya. Waktu pertama saya diminta untuk memberikan semacam pendapat tentang kekerasan perempuan dan anak, begitu ya. Waktu itu saya tertarik dengan Gus Durian ini karena cara mereka untuk bisa menampilkan ide-ide yang berusaha membangun apa yang menjadi masalah-masalah yang sedang digumulkan bangsa ini. Salah satunya juga tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan hari ini di dalam rangka haul yang ke-16 Gus Dur, saya pun diminta untuk menjadi salah satu yang menyampaikan testimoni tentang Gus Dur. Kalau berbicara tentang Gus Dur, orangnya cukup unik ya. Beliau ini punya ide-ide yang terkadang di luar perkiraan tapi kata-katanya itu benar gitu. Beliau itu adalah tokoh yang orang bilang tidak mau tahu orang mau nganggap dia seperti apa. Tetapi idenya itu menarik. Salah satu yang saya ingin sampaikan di dalam testimoni malam ini ada 2 hal. Ya. Yang pertama bahwa Gus Dur itu menegaskan bahwa warisan beliau itu hidup adalah dalam merawat perjumpaan lintas iman dan menegakkan martabat manusia yang menjalani iman yang membebaskan, ya. Jadi bagi dia menjaga kewarasan sosial Indonesia ini harus menghidupkan nilai melalui gerakan Gus Durian. Artinya ini meneruskan tindakan sederhana yang dilakukan oleh Gus Dur. Saya yakin Gus Durian ini adalah para murid dari Gus Dur, ya, begitu kan? Kalau saya salah tolong diralat, ya. Artinya menjalankan ide, pasti ada sesuatu yang menarik dari diri Gus Dur itu. Apa yang membuat dia sampai hari ini tetap diidolakan begitu. Tentu ada nilai-nilai yang harus kita jaga bersama. Apalagi dalam kondisi Indonesia yang sensitif dengan berbagai hal. Baik dalam isu-isu agama, dalam isu-isu hal-hal politik, kadang-kadang itu gampang sekali memicu orang-orang untuk bisa tersulut begitu. Tetapi di sini kita bisa belajar dari Gus Dur. Walaupun terkadang mengatakan yang benar itu tidak mudah di Indonesia ini, minta maaf. Ya. Tetapi yang menariknya di sini Gus Dur berani mengatakan dia tidak mencari pencitraan. Ketika dia tahu hal itu benar, dia berani memberikan pendapatnya. Nah, ini yang menarik dari Gus Dur. Terkadang kebenaran itu tidak berani kita suarakan. Lalu kalau Indonesia ini tidak berani untuk dikritik, tidak berani untuk diungkapkan apa yang harus dilakukan, lalu negara seperti apa yang akan kita bentuk? Lalu bagaimana kita bersama-sama belajar bahwa melihat seluruh denominasi agama itu baik semua. Kenapa hal-hal yang terkadang tidak perlu harus kita kita persoalkan itu menjadi merusak situasi bangsa kita. Ya toh? Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang sama. Kita sama-sama tinggal di Indonesia ini. Sama-sama saya yakin kita yang hadir di sini sama-sama mencintai Indonesia ini. Betul ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang gak cinta Indonesia? Saya pendeta GPIB, saya sudah berputar di beberapa daerah. GPIB itu adalah gereja yang tidak pernah stuck di satu tempat.
Selama saya menjadi pendeta di GPIB, saya sudah keliling itu dari Kaltim. Saya sudah keliling di Jakarta, di Sumatera, Palembang, Lampung, di Jogja, lalu saya masuk di kota Madiun. Ada banyak yang saya lihat hebat di negara kita ini. Kenapa kita harus ributkan hal-hal yang sebenarnya kita bisa buat perbedaan itu menjadi indah di Indonesia. Itu salah satu ide dari Gus Dur. Dia berusaha, ayo loh bangsa ini jadi bangsa yang satu. Jangan kita ributkan dengan hal-hal yang kecil-kecilnya itu loh. Supaya Indonesia ini menjadi bangsa yang tidak mudah dipecah belah. Dia menjadi satu begitu ya. Lalu kemudian yang kedua yang saya lihat dari warisan Gus Dur di sini Bapak Ibu, dia tetap melihat nilai kemanusiaan, keadilan dan iman yang membebaskan kita untuk merawat secara sadar melalui perjumpaan, dialog, dan tindakan yang sederhana dalam kehidupan bersama sebagai satu kesatuan sebagai warga Indonesia. Kalau kita selalu berbicara tentang perbedaan, kenapa kita tidak berbicara dalam kesatuan begitu loh Bapak Ibu. Misalnya contoh Bapak Ibu seperti malam ini kan menarik Bapak Ibu. Kita tidak membahas tentang agama-agama khusus. Kita tidak membahas tentang perbedaan. Kita tidak membahas hal-hal yang lain. Tetapi kita belajar untuk melihat bahwa Indonesia ini luar biasa. Buktinya malam ini kita dari berbagai gereja, berbagai denominasi, agama, lalu kemudian beberapa kelompok-kelompok yang bisa hadir malam ini. Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Berarti kalau kita berbicara tentang Gus Dur ini orangnya pemersatu, betul kan? Saya salah atau benar nih? Benar toh? Dia menyatukan kita malam ini. Bahwa sosok seorang Gus Dur itu, dia adalah sosok yang bisa menyampaikan ide-ide yang sampai hari ini menjadi ide yang cukup membuat kita mengagumi sosok seorang Gus Dur. Jadi malam ini kita diajarkan jangan hanya mengagumi Gus Dur, tetapi apa yang sudah dia berikan lewat pemikiran-pemikirannya, apa yang sudah ia sampaikan kepada kita, kita lanjutkan di dalam bangsa ini, bangsa Indonesia ini, terutama di kota Madiunnya. Supaya apa? Orang bisa melihat Indonesia ini adalah Indonesia yang hebat. Ya, Indonesia yang tidak mudah dihancurkan oleh berbagai perbedaan. Saya pertama kali keluar dari kota Sumatera, Bapak Ibu, saya cukup amazing lihat Indonesia ini. Ya, saya melihat bagaimana Indonesia ini membuat kita sebenarnya makin diperkaya. Contoh Bapak Ibu, GPIB itu adalah komunitas gereja yang tidak satu suku. Makanya GPIB itu sering dikatakan adalah Indonesia mini. Saya pernah berada di Kalimantan Barat yang mayoritas orang Dayak. Saya pernah berada di Jogja yang mayoritas orang Jawa. Terkadang ketika kita masuk di sebuah daerah itu mengajarkan kita bagaimana kita bisa mengenal budaya Indonesia ini luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu bersama dengan haul yang ke-16 Gus Durian itu terus kumandangkan suara-suara yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh Gus Dur lewat pemikirannya. Jangan kita hanya mengagumi sosoknya itu, tetapi mari kita lakukan, lanjutkan perjuangan beliau. Walaupun beliau tidak bersama dengan kita, ada banyak pemikirannya yang bisa menjadi dasar kita untuk membangun Indonesia ini. Mari kita sama-sama terus maju bersama dengan ide-ide dan pemikiran dari Gus Dur. Terima kasih, itu saja.